Halo, selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Pangeran MBZ dalam kunjungan kenegaraannya ke Arab Saudi. Kuota hingga kampung haji menjadi pembahasan utama kedua pemimpin negara. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi Rakyat Awasi. Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Arab Saudi untuk bertemu dengan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman. Kunjungannya untuk membahas sejumlah kerjasama, salah satunya terkait kuota haji bagi warga negara Indonesia. Presiden Prabowo tiba di Royal Terminal Bandara Internasional King Abdul Aziz pada Rabu dini hari. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh upacara kehormatan. Sejumlah menteri Kerajaan Arab Saudi ikut menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Terima kasih. Siapa namanya? Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh anak-anak Indonesia yang saat ini berada di Arab Saudi. Orang tuamu kerja di mana? Di KJRI, Pak. Tak lupa, Presiden Prabowo memberikan pesan kepada mereka. Belajar. Ya, Pak. Belajar yang baik ya. Presiden Prabowo berangkat ke Arab Saudi kemarin sore. Kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi untuk membahas jumlah kerjasama antara kedua negara, salah satunya terkait kuota haji Indonesia. Memang Bapak Presiden sedang berencana untuk membicarakan mengenai perbaikan penanganan haji, termasuk rencana kita untuk memiliki sendiri kampung haji di Arab Saudi, supaya ini waktunya bertepatan sekali dengan selesainya penyelenggaraan haji, sehingga cukup waktu supaya kita penyelenggaraan tahun haji yang berikutnya akan jauh lebih baik lagi. Selain ke Arab Saudi, rencananya Presiden Prabowo akan menghadiri KTT BRICS di Brasil. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, tata kelola keberangkatan haji Indonesia disoroti oleh pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi mengancam akan mengurangi kuota haji jika pengelolaan tidak segera dibenahi. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sempat berencana memangkas kuota haji Indonesia sebanyak 50%. Salah satu alasannya adalah protes Saudi terhadap pengelolaan haji oleh pemerintah Indonesia. Pernyataan itu disampaikan oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi kepada Kepala BP Haji sebagai bentuk peringatan keras. Badan Penyelenggara Haji mengatakan pengurangan kuota haji 50% hanya berupa wacana dari pihak Arab Saudi yang kemungkinan besar tidak jadi direalisasikan tahun 2026 datang. Kementerian Haji dan Umroh melihat kesemerautan pengelolaan haji Indonesia tahun 2025 ini. Nah, itu yang kemudian mereka sampaikan ke kami, namun mereka melihat ada peluang perbaikan yang signifikan terkait dengan kebijakan Presiden Prabowo untuk perubahan manajemen
pengelolaan haji melalui badan setingkat kementerian yang disebut dengan Badan Penyelenggara Haji. Salah satu alasannya adalah data kesehatan jemaah haji asal Indonesia yang dinilai tidak transparan. Mereka marah karena Indonesia memberangkatkan jemaah haji yang tidak sehat. Hal ini menunjukkan tata kelola keberangkatan haji yang buruk dan mengecewakan pemerintah Arab Saudi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kerap mengingatkan para Menteri Kabinet Merah Putih untuk bekerja cepat demi kepentingan rakyat. Prabowo pun mengancam akan meninggalkan menterinya yang bekerja lamban. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada jajarannya yang telah bekerja cepat merealisasikan program pemerintah. Namun Presiden mengancam mereka yang tidak mampu mengikuti ritme kerja akan ditinggalkan di pinggir jalan. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi di Karawang, Jawa Barat. Kita mau bergerak cepat, rakyat menuntut, mengharapkan kemajuan cepat. Saya terima kasih tim saya, kabinet saya, semuanya kerja dengan baik, kerja dengan cepat. Yang tidak bisa ikut cepat, kita tinggalkan di pinggir jalan saja. Bukan sekali ini Prabowo memperingatkan para menteri dan jajarannya untuk bekerja dengan benar dan jujur. Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 2 Juni lalu, ia juga mengingatkan pejabat yang tak mampu melaksanakan tugas untuk mundur saja. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur. Peringatan ini sempat diduga menjadi sinyal Prabowo untuk merombak kabinetnya. Namun saat dikonfirmasi pada 12 Juni lalu, Prabowo menyebut tidak berencana merombak jajaran menteri.